Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Guru Nenyong, Bapak dan Ibu Guru. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tentang hal baru tentang verbal, DO, dan LTM, yaitu verifikasi tentang anak-anak yang DO, drop out, ataupun yang lulus tapi tidak melanjutkan dari satuan pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan mengakses halamannya di pddata.kemdikbud.go.id/ats. Ya, nanti ada di link deskripsi. Ini saya sudah ada pddata.kemdikbud.go.id/ats. Kemudian kita akan login, klik sebelah kanan ini, login menggunakan akun yang biasa, akun SSO kita yang biasa kita gunakan untuk verbal misalnya ataupun yang lain. Ini akun operator, kemudian kita login, klik login. Nah, ini halamannya. Nah, yang akan kita lakukan ada di bagian verifikasi data nanti di sebelah sini. Ini kita login sebagai operator sekolah. Kita ke bagian verifikasi data. Misalnya kita mau melihat data sekolah kita atau data di wilayah kita. Bisa kita klik verifikasi data. Kita akan melihat ini wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang. Kita klik Kabupaten Pemalangnya. Kemudian kita cari, saya akan mencari wilayah kecamatan saya, kecamatan ini Watu Kumpul. Di sini ada keterangannya, rekap per kecamatan satu kabupaten, ada di jumlah DO ini per tingkatnya sampai, kemudian ini yang jumlah lulus tidak melanjutkan, LTM ada tingkat 6 dan juga tingkat 9 yang tertera. Data yang ditampilkan ini adalah data peserta didik di tahun ajaran 2019-2020 yang kemudian tidak ada di data di Pusdatin, data di sana yang di tingkat di tahun ajaran 2020-2021 tidak ada. Makanya ditampilkan di sini, kita akan memverifikasinya. Nah, setelah itu kita klik bagian biru ini, klik kecamatan yang sesuai. Nah, ini sudah tampil. Nah, kita bisa cari sekolah kita di sini. Kita bisa menggunakan pencarian di sini, bagian mencari, ataupun kita tampilkan seluruhnya. Misalnya jumlah SD-nya ada berapa, kita tampilkan jumlah per halaman. Saya tampilkan 50 karena SD di wilayah saya sekitar 40-an. Kita sampai 50. Ya, ini tampil seluruhnya. Dan kita bisa melihat juga di sekolah lain, tapi kita tidak bisa mengakses masuk ke sana. Kita hanya bisa punya akses masuk ke sekolah kita. Iya, ini dia datanya. Di sini ditampilkan ini dari tingkat 1 yang DO, tingkat 1 sampai dengan tingkat 5, kemudian tingkat 6 yang lulus. Ini untuk SMP 7, 8, 9. Ini tingkat yang LTM yang lulus. Samping juga bisa, ataupun kita kecilkan presentasinya biar kelihatan. Nah, setelah ini kita bisa langsung cari sekolah kita. Misalnya saya ada di SDN 02 Cawet, ada 4 siswa yang memerlukan verifikasi, yaitu 4 siswa yang LTM dari tingkat 6, kelas 6. Kita akan klik. Nah, ini dia daftar siswanya yang perlu kita verifikasi. Ada 4 siswa. Di sini ada data NISN-nya, kemudian NIK-nya, dan lain sebagainya. Ini ada tingkatan anak dari tingkatan tahun ajaran yang telah lalu, 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2019-2020.
ini harus kita verifikasi satu persatu, tapi kita harus mencari informasi dulu anak ini nanti verifikasinya, informasinya bagaimana, melanjutkan ataupun tidak melanjutkan. Kita klik bagian anaknya, misalnya ini contoh, kita klik verifikasi, kemudian nah di sini ada pilihan, di sini ada atas nama Gio Saputra, usianya sudah 14 tahun, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. Ini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu semua yang harus kita tentukan. Verifikasinya keterangannya apa misalnya, karena data di pusat data sana bahwa anak ini tidak ada di tingkat selanjutnya, NISN-nya terutama. Makanya kita harus memverifikasi apakah anak ini lulus, melanjutkan. Kalau misalnya ternyata lulus, kita klik misalnya anak ini masih melanjutkan. Nah, kita klik lulus, kemudian kita ketikkan NPSN-nya, NPSN sekolah tujuannya. Ini kalau mutasi misalnya, kalau misalnya karena mutasi kita tuliskan, atau misalnya mutasi ke sekolah Indonesia di luar negeri misalnya. Ini ada pilihan melanjutkan ke sekolah luar negeri, ataupun pilihannya anak itu memang sudah lulus dan tidak melanjutkan. Dikeluarkan kalau misalnya harus memberikan alasan kenapa dikeluarkan, misalnya melakukan pelanggaran ataupun apa. Di sini dituliskan keterangannya biar pusat data memiliki data yang akurat. Ataupun mengundurkan diri, alasannya apa pula, dituliskan alasannya. Itu sekolah, sini alasannya juga dicantumkan, ataupun hilangnya kenapa. Di sini diberi keterangan atau karena meninggal dunia. Nah, setelah itu, setelah kita kasih keterangan, kita klik verifikasi. Nah, untuk anak-anak kebanyakan di wilayah saya, wilayah sini kebanyakan ada yang melanjutkan ke pondok pesantren. Nah, di sini informasi sementara untuk yang melanjutkan ke pondok pesantren ini belum ada pilihannya. Nanti akan segera diupdate, informasi akan diupdate untuk yang melanjutkan ke pondok pesantren yang tidak memiliki NPSN. Tapi kalau pondok pesantrennya memiliki NPSN, maka lulus dan melanjutkan, kemudian cantumkan NPSN pondok pesantren tersebut. Nah, di sini letaknya. Nah, kalau pondok pesantren yang belum memiliki NPSN, kita menunggu untuk menunggu update dari aplikasi ini. Akan segera diupdate katanya, kabar terbarunya seperti itu. Nah, terakhir kita klik verifikasi, selesai. Nah, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk tutorial verbal data DO dan LTM yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.